Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 11 3 kelompok 5. Sebelum lanjut, yuk perkenalan dulu sama anggota kelompok kita, yaitu 1. Gozi Aulia absen 15-2. Revalina Agatha absen 27-3. Reheviana Ika absen 28-4. Sakti Muhammad absen 29-5. Sofia Aulia absen 30 dan 6. Suci Adelia absen 31. Kira-kira kita mau ngapain ya, Ah? Apaan tuh? Di sini kami ingin menceritakan periode setelah abad ke-19. Pasti kalian semua sudah pada penasaran ya. Yuk gak usah berlama-lama lagi. Simak videonya sampai habis ya. 3, 2, 1, 0 dan mulai. Periode setelah abad ke-19. Periode setelah abad ke-19 terdiri dari perlawanan Patimura, Perang Diponegoro, Perang Padri, perlawanan rakyat Batak, Perang Bali, Perang Banjar, Perang Aceh. 1. Perlawanan Patimura 1817. Perang Patimura. Perjuangan rakyat Maluku dalam melawan Belanda dipimpin oleh Patimura. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah kolonial memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. 2. Pemerintah kolonial menurunkan tarif hasil bumi yang wajib diserahkan. 3. Pemerintah kolonial memberlakukan uang kertas. 4. Pemerintah kolonial menggerakkan pemuda Maluku untuk menjadi prajurit Belanda. Kronologi Perang Patimura. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda diawali dengan tindakan Kapitan Patimura yang mengajukan daftar keluhan kepada Residen Van den Berg. Keluhan tersebut tidak ditanggapi Belanda sehingga rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Patimura menyerbu dan merebut benteng Du Oorstede di Saparua. Dalam pertempuran tersebut, Residen Van den Berg terbunuh. Perlawanan kemudian meluas ke Ambon, Seram, dan tempat lainnya. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Belanda mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan rakyat Maluku. Akhirnya pada awal Agustus 1817, benteng Du Oorstede dapat direbut kembali oleh Belanda. Namun perlawanan rakyat Maluku tetap berlanjut dengan cara bergerilya. Berakhir dengan menyerahnya Kapitan Patimura dengan teman-temannya kepada Residen Liman Pietersen. Setelah Kapitan Patimura dan teman-temannya diadili di Ambon, pada tanggal 16 Desember 1817 dihukum mati di depan benteng Neo Victoria. Dampak Perang Patimura. Direbutnya benteng Du Oorstede oleh rakyat Maluku. Keberhasilan menyatukan dan mengobarkan semangat perjuangan rakyat Maluku terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kuatnya kedudukan Belanda di Maluku sehingga semakin bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Jadi, sudah tahu kan mengenai perlawanan yang dilakukan oleh Kapiten Patimura? Kalau gitu, kita lanjut ke materi berikutnya. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa atau Inggris The Java War. Belanda The Java Oorlog adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari 1825 sampai dengan 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda yang sekarang merupakan Indonesia. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kok yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Kira-kira apa ya yang menjadi penyebab perang Diponegoro? Sebab umum terjadinya perang Diponegoro. Satu, rakyat dibelit berbagai bentuk pajak dan pungutan. 2, pihak keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. 3, pihak keraton hidup mewah dan tidak memedulikan penderitaan rakyat. Sebab khusus terjadinya perang Diponegoro. 1, Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial, lalu memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo. 2, pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. 3, Perang Padri 1821 sampai 1825.
Perang Padri terjadi pada tahun 1821 hingga 1837 di Minangkabau, Sumatera Barat. Sebenarnya Perang Padri merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Belanda di Sumatera Barat. Terjadinya perang bermula dari adanya pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Pertentangan tersebut dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau dalam melaksanakan pemurnian praktik ajaran Islam. Kaum Padri menentang praktik berbagai adat dan kebiasaan kaum adat yang dilarang dalam ajaran Islam. Kaum adat yang mendapat dukungan dari beberapa pejabat kerajaan menolak gerakan kaum Padri. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1821 mengangkat James Dupuy sebagai residen di Minangkabau. Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 1821, James Dupuy mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat Tuanku Surwaso dan 14 penghulu Minangkabau. Berdasarkan perjanjian tersebut, ada beberapa daerah kemudian diduduki oleh Belanda. Pada tanggal 18 Februari 1821, Belanda yang telah diberi kemudahan oleh kaum adat berhasil menduduki Simawang. Tindakan Belanda tersebut ditentang keras oleh kaum Padri sehingga meletuslah Perang Padri pada tahun 1821. Satu fase pertama dalam kurung 1821 hingga 1825. Pada fase ini kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli Belanda. Serangan kaum Padri meluas di seluruh tanah Minangkabau. Pada tahun 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Kesatuan kaum Padri yang terkenal berpusat di Bonjol dengan pemimpinnya Peto Syarif Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol sangat gigih melawan kekejaman dan keserakahan Belanda di Minangkabau. Belanda merasa kewalahan dan mengadakan perundingan damai pada tanggal 26 Januari 1824 antara Belanda dan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan tersebut dikenal dengan Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol tidak keberatan dengan perjanjian tersebut, tetapi Belanda justru memanfaatkan dengan menduduki daerah-daerah lain. Tindakan Belanda tersebut menimbulkan amarah kaum Padri Alahan Panjang dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol menggelorakan kembali semangat untuk melawan Belanda. Fase kedua dalam kurung 1825 hingga 1830. Pada fase ini ditandatanganilah Perjanjian Padang pada tanggal 15 November 1825. Berikut isi dari Perjanjian Padang tersebut. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Surwaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. B. Kedua belah pihak tidak akan saling serang. C. Kedua belah pihak akan melindungi para pedagang dan mereka yang berada melakukan perjalanan. D. Secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. 3. Fase ketiga dalam kurung 1830 hingga 1837 per 1838. Pada fase ini sebagai upaya gencatan senjata, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Plakat Panjang. Plakat Panjang adalah pernyataan atau janji yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Setelah pengumuman Plakat Panjang, Belanda mulai menawarkan perdamaian kepada para pemimpin Padri. Ada beberapa tokoh yang memenuhi ajakan Belanda untuk berdamai. Ada juga para pejuang yang terus melanjutkan perlawanan. Pada tahun 1834, Belanda memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol. Belanda mencoba mendekati Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Tuanku Imam Bonjol bersedia berdamai, tetapi dengan persyaratan antara lain jika tercapai perdamaian, Imam Bonjol minta agar rakyat Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan tidak diduduki Belanda. Belanda tidak memberi jawaban, justru semakin ketat mengepung pertahanan di Bonjol. Sampai tahun 1836, benteng Bonjol dapat dipertahankan pasukan Padri. Pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol berhasil dikepung dan dilumpuhkan, tetapi Tuanku Imam Bonjol dapat meloloskan diri. Presiden Prancis menyerukan Imam Bonjol untuk berunding. Pada tanggal 28 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menerima tawaran damai, tetapi ternyata ajakan berunding tersebut hanya tipu muslihat. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibawa ke Batavia. 4. Perlawanan rakyat Batak 1878 sampai 1907. Perlawanan rakyat Batak. Perang Batak adalah perang yang terjadi antara kerajaan Batak melawan Belanda. Perang ini berlangsung pada tahun 1878 hingga 1907 atau selama 29 tahun. Dengan raja terakhir bernama Sisingamangaraja.
Alasan meletusnya perang ini adalah Belanda berusaha mewujudkan Pax Net Herlandica. Berikut alasan terjadinya perlawanan masyarakat Batak terhadap Belanda. 1. Raja Sisingamangaraja XI tidak bersedia wilayah kerajaannya semakin diperkecil oleh Belanda. Raja Sisingamangaraja XI tidak dapat menerima kota Natal, Mandailing, Angkola dan Sipirot di Tapanuli Selatan dikuasai Belanda. 2. Belanda ingin mewujudkan Pax Net Herlandica. Untuk mewujudkan Pax Net Herlandica, Belanda menguasai daerah Tapanuli Utara sebagai lanjutan atas pendudukannya di Tapanuli Selatan dan Sumatera Timur. Belanda menempatkan pasukannya di Taruntung dengan alasan untuk melindungi para penyebar agama Kristen yang bergabung dalam Religious Ascending. Tokoh penyebarnya bernama Nommensen (orang Jerman). Untuk menghadapi Belanda tersebut, Sisingamangaraja XI pada tahun 1878 menyerang kedudukan Belanda di daerah Tapanuli Utara. Peperangan berlangsung kira-kira selama 7 tahun. Belanda mengerahkan pasukan untuk menguasai Bakara sebagai pusat kekuasaan Sisingamangaraja XI. Kemudian terjadi pertempuran sengit di daerah Papak Dain sebelah barat Danau Toba. Pasukan Venda Alen yang beroperasi di Aceh melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara pada tahun 1904, sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain melalui Kabanjahe dan Sidikalang. Akhir dari Perang Batak, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Christophe berhasil menangkap keluarga Sisingamangaraja XI. Sisingamangaraja XI beserta pengikutnya melarikan diri ke hutan Simsim. Dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XI gugur bersama seorang putrinya yang bernama Laplan dan 2 orang putranya yang bernama Patuan Nagari dan Patuan Anggis serta sejumlah pengikutnya. Jenazah Sisingamangaraja XI dibawa ke Taruntung dan dimakamkan di depan tangsi militer Belanda. Kemudian pada tahun 1953 makam Sisingamangaraja XI dipindahkan ke Soposurung di Balige. 5 Perang Bali 1848 sampai 1908. Perang Bali adalah perang antara pemerintah kolonial Belanda dan para penguasa di Bali yang bersengketa mengenai hak tawan karang, di mana sebelumnya antara pemerintah kolonial Belanda dan penguasa Bali sepakat bahwa para penguasa Bali tidak akan menggunakan hak tawan karang apabila pemerintah kolonial membayar setiap kapal Belanda yang kandas di perairan Bali. Namun pemerintah kolonial melanggar kesepakatan. Hal tersebut menyebabkan para penguasa Bali kembali memberlakukan hak tawan karang. Pemerintah kolonial memprotes klaim Raja Buleleng atas kapal Belanda yang kandas di wilayah perairannya. Namun Raja Buleleng tidak menghiraukan protes tersebut sehingga menyebabkan terjadinya Perang Jagaraga yang dimulai 2 tahun kemudian. Dalam pertempuran pertama Belanda mengalami kegagalan, baru pada pertempuran kedua yang dipimpin oleh Mayor Jenderal A.V. Michiels, Belanda berhasil merebut benteng pertahanan kerajaan Buleleng di Jagaraga. Kemudian pada tahun 1894 terjadi puputan Kusamba yang dipimpin kembali oleh Mayor Jenderal A.V. Michiels, namun akhirnya Kusamba jatuh di tangan Belanda. Lalu pada tahun 1906 terjadi puputan Bandung. Setelah Belanda dapat menundukkan Bandung, kemudian pada tahun 1986 Belanda menaklukkan Kerajaan Tabanan. Lalu pada tahun 1908 Kerajaan Klungkung juga mengadakan perlawanan terhadap Belanda namun gagal dan akhirnya pemerintah kolonial Belanda berhasil menguasai Pulau Bali. 6. Perang Banjar. Masa pemerintahan Sultan Adam dan permusuhan awal tahun 1850 hingga 1857. Perang Banjarmasin terjadi di Kalimantan ketika Belanda memasuki wilayah Banjarmasin pada masa pemerintahan Sultan Adam. Pada tahun 1850 terjadi permusuhan di antara keluarga kerajaan dan Belanda memanfaatkan kesempatan tersebut untuk campur tangan dalam politik kerajaan. Perebutan kekuasaan dan Perang Banjarmasin tahun 1857 hingga 1859. Kerajaan Banjarmasin terdiri dari 3 kelompok yang saling berebut kekuasaan, yaitu Pangeran Tamjidillah, Pangeran Prabu Anom, dan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Tamjidillah diangkat oleh Belanda sebagai Sultan pada tahun 1852, tetapi tidak disukai oleh rakyat. Setelah Sultan Adam meninggal pada tahun 1857, terjadi perebutan kekuasaan dan Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan. Pangeran Prabu Anom diasingkan ke Jawa. Saat kekacauan berlangsung, Pangeran Antasari putra Sultan Muhammad yang anti Belanda memimpin Perang Banjarmasin pada tahun 1859. Belanda berusaha mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan, namun ditolak. Tahun 1860, Belanda menjadikan seluruh kerajaan Banjarmasin wilayah kekuasaannya.
Meningkatnya perang dan kematian Pangeran Antasari tahun 1860 hingga 1862. Pangeran Hidayatullah memihak Pangeran Antasari, tetapi Belanda menawan dan mengasingkannya ke Cianjur pada tahun 1862. Perang diteruskan oleh Pangeran Antasari yang akhirnya menjadi sultan, tetapi terkena penyakit cacar dan meninggal pada tahun 1862. 7 Perang Aceh 1873 sampai 1904. Perang Aceh. Perang Aceh Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1913. Sultan Aceh Muhammad Daud Syah menyerah pada Januari 1904. Akan tetapi perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh raja-raja feodal atau ule balang dan para ulama dengan perang gerilya masih berlangsung hingga 1914 dan perlawanan sporadis rakyat Aceh terus berlanjut hingga 1942. Salah satu tokoh yang memimpin perlawanan Aceh terhadap Belanda adalah Cut Nyak Mutia yang gugur pada tahun 1910. Latar belakang terjadinya Perang Aceh. Sebab-sebab terjadinya Perang Aceh. 1. Tuntutan Belanda agar Aceh tidak berhubungan dengan pedagang lain selain Belanda. 2. Aceh merupakan tempat yang strategis setelah dibukanya terusan Suez. 3. Belanda ingin menetapkan pelaksanaan Pax Net Herlandica. 4. Semakin berkembangnya imperialisme modern. 5. Politik ekspansi Belanda akibat Traktat Sumatera dalam kurung tahun 1871 yang berisi Inggris mengizinkan Belanda menguasai seluruh pulau Sumatera termasuk Aceh. Periode Perang Aceh. 1. Perang Aceh pertama dalam kurung 1873 hingga 1874 dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 2. Perang Aceh kedua dalam kurung 1874 hingga 1880. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. 3. Perang ketiga dalam kurung 1881 hingga 1896 dilakukan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini pasukan Aceh di bawah Teku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Maulaboh, Teku Umar gugur. Tetapi Cut Nyak Dien istri Teku Umar kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. 4. Perang keempat dalam kurung 1896 hingga 1910 adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. 1910 kurang 1915 akhir dari perang besar, akan tetapi perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlanjut hingga 1942 di beberapa tempat yang dilakukan oleh sekelompok pejuang. Periode Perang Aceh. Selama Perang Aceh, Van Heurt telah menciptakan surat pendek dalam kurung Korte Verklaring, traktat pendek tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda meskipun dilakukan oleh sekelompok orang dalam kurung masyarakat. Hal ini berlanjut sampai Belanda enyah dari Nusantara dan diganti kedatangan penjajah baru yakni Jepang dalam kurung Nippon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan itu hanya ketika aku dan kamu satu perasaan. Love you.